Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Rahasiakan 6 hal ini untuk menjaga harga diri Anda. Stoikisme. Ketenangan dalam menjalani hidup tidak datang dari penampilan luar yang terlihat sempurna. Sebaliknya, ketenangan lahir dari dalam diri, dari sebuah komitmen untuk menjaga apa yang berharga dalam keheningan, dari keteguhan untuk tidak membiarkan dunia luar mempengaruhi nilai-nilai kita yang sejati. Filsafat Stoik yang telah menginspirasi generasi demi generasi, mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian tanpa mengharapkan tepuk tangan atau pengakuan. Kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita, ujar Marcus Aurelius, seorang kaisar yang merenungi kebijaksanaan di tengah kekuasaan. Para Stoik tidak meminta kita untuk menghindari emosi, melainkan untuk melampauinya, mengendalikannya, dan berusaha tetap tenang di tengah badai. Untuk itu, ada 6 hal yang layak kita simpan sebagai rahasia pribadi. Dengan tidak mengumbarnya, kita menghargai diri kita sendiri, membangun ketangguhan, dan menjaga harga diri yang sejati. 1. Rencana dan ambisi terbesar kita. Impian besar dan ambisi adalah pendorong dalam kehidupan. Tapi, seperti api kecil, mereka memerlukan perlindungan dari angin luar. Ketika kita berbagi semua tujuan kita dengan dunia, seringkali kita berisiko menurunkan energi yang diperlukan untuk mencapainya. Seneca, seorang filsuf yang percaya pada kekuatan ketenangan, pernah berkata, "Bukan karena kita takut untuk gagal, tetapi karena kita ingin menjaga api itu tetap berkobar, jauh dari pengaruh luar yang bisa melemahkannya." Menjaga impian tetap rahasia bukanlah tanda ketidakpercayaan diri, tetapi strategi untuk melindungi energi kreatif yang ada dalam diri kita. Dengan merahasiakan tujuan, kita melepaskan diri dari belenggu ekspektasi dan tidak lagi mencari persetujuan eksternal. Kita bekerja dalam diam, fokus pada proses, dan tidak mudah goyah oleh pandangan atau harapan orang lain. Saat kita menyimpan ambisi terbesar kita memberi ruang bagi diri kita untuk mengejar tanpa gangguan, dengan keyakinan yang tenang. 2. Kesedihan dan luka batin. Kesedihan adalah bagian dari hidup, dan luka batin adalah hal yang sulit dihindari. Namun, penderitaan yang kita rasakan sebaiknya bukanlah sebuah tontonan. Marcus Aurelius, seorang pemimpin yang tetap berusaha mencari kedamaian dalam hidup yang penuh tantangan, menulis dalam Meditations, "Apa yang terjadi di luar, itu bukanlah dirimu. Yang penting adalah bagaimana kau menghadapinya." Dengan menjaga luka batin dalam keheningan, kita melatih diri untuk mengolahnya sendiri tanpa meletakkannya pada bahu orang lain. Saat kita memelihara kedalaman batin, kita memahami bahwa luka adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dalam rasa sakit itu, kita menemukan pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui keheningan. Tidak semua orang perlu tahu apa yang kita lalui. Pada kenyataannya, dengan menjaga kesedihan dalam diri, kita menunjukkan ketahanan dan kebesaran jiwa. 3. Keraguan dan ketakutan. Semua orang memiliki ketakutan, namun mengumbarnya tidak akan menyingkirkannya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, orang yang menghabiskan waktunya untuk takut pada masa depan sudah kalah sebelum bertempur. Ketakutan adalah hal yang wajar, tetapi saat kita terus-menerus membagikannya, kita semakin memperbesar kekuasaan ketakutan tersebut atas hidup kita. Saat kita memilih untuk tidak mengumbar ketakutan, kita mengundang diri untuk menghadapinya dengan keberanian. Dengan menyimpannya dalam diri, kita melatih batin untuk menemukan kekuatan yang tidak tergantung pada dukungan orang lain. Dalam ketenangan, kita belajar untuk menerima ketakutan sebagai bagian dari perjalanan.
dan kita menemukan kedamaian yang hanya muncul dari penguasaan diri. 4. Pandangan pribadi tentang orang lain. Para Stoik mengingatkan bahwa menghakimi orang lain adalah sia-sia, karena pada akhirnya, itu hanya akan menciptakan penderitaan dalam diri kita sendiri. Epictetus mengingatkan, kendali terbaik adalah kendali atas pikiran kita sendiri. Saat kita menjaga pendapat pribadi kita tentang orang lain, kita melatih batin untuk menahan diri dari emosi yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Menghakimi hanya membuat kita terbebani oleh sesuatu yang bukan milik kita. Dengan tidak mengumbarnya, kita belajar menerima orang lain apa adanya, tanpa merasa perlu mengomentari atau menilai. Hal ini bukan berarti kita tidak memiliki pandangan, tetapi kita memahami bahwa ketenangan kita lebih berharga daripada opini sesaat. Kita menjadi lebih tenang, bebas dari gangguan emosi yang sebenarnya tak perlu. 5. Kekayaan dan kehilangan materi. Harta benda dan materi adalah bagian dari kehidupan duniawi, tetapi mereka bukanlah cerminan dari nilai diri kita. Dalam ajaran Stoik, dunia materi adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Marcus Aurelius berkata, "Ingat bahwa tidak ada yang abadi, kecuali apa yang ada dalam batinmu." Ketika kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada materi, kita tidak lagi merasa perlu memamerkan atau mengeluhkan apa yang kita miliki atau kehilangan. Menjaga hal-hal ini sebagai rahasia adalah latihan untuk membangun ketenangan batin. Kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa benar-benar memberi kita kebahagiaan selain diri kita sendiri. Ini adalah pelajaran tentang nilai hidup, bahwa kekayaan yang sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk tetap damai tanpa tergantung pada materi. Kita menjadi lebih ringan, terbebas dari penilaian eksternal yang hanya memperbudak jiwa kita. 6. Kemampuan dan kelemahan pribadi. Mengetahui kekuatan dan kelemahan kita adalah hal penting, namun merendah adalah tanda kekuatan sejati. Seneca, dalam pencarian kebijaksanaannya, mengatakan, lebih baik memahami batas-batas diri kita tanpa harus menjadikannya alasan. Menjaga kemampuan dan kelemahan tetap dalam diri adalah bentuk penghormatan terhadap diri. Kita tidak membutuhkan validasi untuk merasa kuat, dan kita tidak memerlukan simpati untuk kelemahan kita. Kelemahan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Dengan menyimpannya dalam diri, kita belajar mengenali tanpa harus memamerkannya. Ini adalah pengingat bahwa pertumbuhan dan kekuatan sejati ada dalam keheningan, bukan dalam pujian atau keluhan. Menemukan kebesaran dalam ketenangan. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa rahasia terbesar bukanlah apa yang kita sembunyikan dari orang lain, melainkan apa yang kita pelihara dalam hati. Stokisme mengajarkan bahwa dunia ini adalah panggung, dan setiap orang adalah pemeran yang menjalankan perannya masing-masing. Kita tidak perlu mengungkap semua rahasia hidup kita untuk merasa berarti. Setiap orang hanya bertanggung jawab pada pikirannya sendiri, ujar Epictetus, mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Saat kita merahasiakan hal-hal ini, bukan berarti kita menyembunyikan siapa diri kita, melainkan kita melindungi ketenangan batin dari gangguan eksternal. Kita menjaga ketangguhan mental kita dari kritik, ekspektasi, dan pandangan dunia yang sering kali berlebihan. Filsafat ini mengundang kita untuk menjalani hidup dengan tenang. Sebagaimana disampaikan oleh Marcus Aurelius, jangan menganggap hal-hal kecil sebagai hal besar.